Kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah secara. Saudara-saudaraku semua boleh minta tolong nggak? Tolong dong cek video barusan itu, apakah benar video barusan itu video tanggapan si Toel dengan rekannya itu tentang timnas sepak bola U17 kita yang lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Semoga tidak benar ya, tapi jika memang katakanlah video itu benar, pantas nggak si Toel berbicara seperti itu? Pantas nggak mulutnya Toel ngomong seperti itu? Di satu sisi adik-adik kita timnas sepak bola U17 dan Coach Nova sudah berjuang habis-habisan membuktikan dirinya pantas, diri mereka pantas masuk lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Kau Toel ya, mengatasnamakan kritik, kami sudah muak dengan mulutmu. Kami sudah muak dengan cibiranmu terhadap timnas sepak bola Indonesia. Coach Fahri Husaini mengatakan tim asuhan Coach Nova Haryanto yang saat ini udah resmi lolos ke perempat final Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia U17 itu lebih gampang untuk lolos ke Piala Dunia dibanding zaman dia dulu. Waduh, kok jadi ngebandingin ya? Ya, sekarang untuk masuk Piala Dunia U17 itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya masih jadi pelatih, ucap Coach Fahri Husaini. Kalau dari dulu regulasi Piala Asia U17 udah seperti sekarang, pada saat saya melatih timnas Indonesia U16, mungkin saat itu kita juga udah bermain di Piala Dunia U17. Waduh, kok agak aneh ya pernyataan dari mantan pelatih timnas Indonesia U16 ini guys. Ya maksudnya seharusnya Coach Fahri Husaini itu tidak membandingkan zaman dia dulu dengan zaman Coach Nova Haryanto saat ini. Karena pada intinya mau di zaman dulu atau di zaman sekarang, itu pasti memiliki tantangan tersendiri. Dan kita bisa lihat sendiri perjuangan yang luar biasa yang ditunjukkan tim asuhan Coach Nova Haryanto saat ini, di mana mereka benar-benar bekerja keras hingga berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17 dan lolos ke Piala Dunia U17. Jadi menurut aku seharusnya Coach Fahri Husaini tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang membanding-bandingkan zaman dia dulu dengan zaman sekarang. Pemain belakang dan pemain depan menjadi urgent karena situasinya ya, karena saya melihat di Piala Asia, kita lemah di bola-bola dua bola atas tuh. Tapi kenapa saya buatkan gennya di situ agar ke depan ya timnas senior bisa mempunyai gen pemain timnasnya tuh yang tinggi-tinggi. Saya minta maaf ada yang masuk tingginya 159, 160. Kalau dia 160, di saat kita comparein dia naik 4 cm minimal 65. Di itu cuma 165. 165 kita ketemu lawan Australia, kita nggak bisa apa-apa. Karena itu menjadi pemikiran saya, bukan berarti kita mengotak-otakan pemain harus tinggi, pemain harus yang itu. Karena saya yakin kualitas pemain tinggi pun belum tentu semuanya bagus kan. Tapi pemain tinggi menjadi modal awal kita sih, menjadi modal awal kita untuk kita bisa bersaing di level Asia. Dan itu yang saya mau buat. Kita buat gen tim nasionalnya adalah dengan postur-postur yang tinggi. Karena Asnawi, kita melihat Asnawi itu di awal dia di timnas U16 tingginya 166. 166, sekarang dia tingginya 174. Dia berarti naik sekitar 6 cm atau 7 cm di situ. Jadi itu yang saya coba, posisinya Asnawi kan di bek kanan. Dan dengan postur dia 174, sebenarnya itu masih bisa bersaing untuk di posisinya Asnawi. Walaupun kita lihat Sandi aja tingginya tinggi kan 181. Si yang di kiri si Sen posturnya juga tinggi. Beda sama si Arhan ya. Tapi memang untuk bersaing di situ 174, 175 saya kira masih oke. Tapi kalau udah kita seleksi pemain tingginya 160, 156, 157 itu sangat agak susah ya. Agak susah karena nanti kedepannya akan susah. Karena tinggi beban pemainnya itu. Karena saya ngitungnya saat mereka nanti di timnas senior. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Timnas Indonesia lolos
lolos lagi ke Piala Asia. Respect geng, skuad Garuda di bawah 17 hingga skuad senior semuanya sukses mengikuti kompetisi bergengsi ini. Meski merupakan prestasi besar, pelatih Nova Arianto dan timnya mendapat kritik kerana bermain tenang dan membosankan di lapangan melawan Australia kemarin. Kedua tim menduduki peringkat pertama dan kedua klasimen Grup G, mengawali babak pertama dengan saling bertukar serangan namun tak mampu mencetak gol. Kontroversi dimulai saat babak kedua tersisa 20 minit. Australia lebih banyak bermain di lini belakang dan hanya mengalirkan bola di areanya sendiri. Timnas Indonesia pula tidak berusaha merebut bola dan menunggu serangan dari lawan. Laga serupa berlanjut hingga akhir pertandingan di mana Indonesia imbang dengan Australia tanpa gol. Usai pertandingan, Nova Arianto menjelaskan bahawa dirinya malu melihat apa yang terjadi di lapangan, namun harus tetap menggunakan taktik counter attack agar timnas bisa lolos ke Piala Asia. Bagi abang tak perlu malu, sebaliknya kedua tim patut berbangga dengan hasil kemarin. Menyerang dan bertahan sama-sama merupakan taktik yang bisa digunakan, yakni lolos ke Piala Asia. Tapi kalau lolos, gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Towel, ini buat Towel si pengamat sepak bola yang katanya paling paham tentang sepak bola, tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Gini aja deh, semua pernyataan sampah yang keluar dari mulut kau, terserah kau mau bilang itu masukan atau kritik, tapi buat kami itu suatu penghinaan bagi timnas sepak bola Indonesia. Khususnya timnas sepak bola Indonesia U17 yang baru aja lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Saya nggak mau bertele-tele lagi, langsung aja. Kau cari makan kan? Saya juga cari makan. Dan kebetulan istri saya juga sebentar lagi mau melahirkan. Saya sih nggak munafik. Ayo, kita sama-sama cari makan dengan cara laki-laki. Saya mewakili perasaan seluruh supporter timnas sepak bola yang merasa tersakiti akibat ulah mulut kau itu, Towel. Kita ketemu di tengah, sama-sama cari sponsor, cari promotor. Sesuaikan berat badan. Saya harus turun berat badan, ayo. Saya harus naikin berat badan juga, ayo. Yang penting ketemu sama kau di ring. Ini serius, buktiin. Bukan cuman mulutmu aja yang besar. Ayo, mainkan. Sekali lagi, saya serius ini, Towel. Ketemu sama saya di ring resmi. Pelatih itu harus kayak Coach Nova, keras, berani ngomong, nggak peduli demi kepentingan tim. Lawan Yaman, Coach, ini kemarin lo kan pernah menghadapi timnya Nova Arianto. Gue itu menunggu AFC ini karena gue sangat respect dengan gaya Coach Nova melatih, ditambah asisten-asistennya. Jadi pada saat kita ketemu timnas, gue lebih enjoy lihat Coach Nova ngelatih. Tiap kali pemainnya bikin sedikit kesalahan, dia intervensi. Jadi gue yakin U17 ini pasti perform.